Bab 488. Elalu yang bingung. Albert Su sendiri mengerti bahwa sekte dan yang kemungkinan besar memiliki jawaban atas kematian putranya. Terutama Kuali Xuan Huo Kaisar Qing. Jika Kuali Xuan Huo Kaisar Qing kembali ke sekte Danya, maka hampir pasti kematian Hendra Zhu tidak terlepas dari orang yang membawa Kuali Xuan Huo Kaisar Qing kembali ke sekte Danya. Itu sebabnya Albert Su menanyakan pertanyaan ini. Elalu menjawab, "Aku memang berbicara tentang topik ini dengan Girgi Gu hari itu. Tetapi Girgi Gu mengatakan bahwa setelah orang-orang mereka turun gunung, mereka kehilangan aura Kuali Xuan Huo Kaisar Qing. Dan mereka belum menemukannya." Belum menemukannya. Albert Su memasang ekspresi curiga di wajahnya. Kuali Xuan Huo Kaisar Qing tidak ditemukan, yang berarti konflik tidak pecah selama perebutan Kuali Xuan Huo Kaisar Qing. Mungkinkah Hendra Zhu dan Pak Tua Weng benar-benar mati karena hal lain? Tentu saja Albert Su tidak mempercayainya. Elalu meliriknya dan berkata, "Apa yang aku katakan adalah kata-kata asli Girgi Gu. Jika kepala keluarga Zhu tidak percaya, kamu bisa pergi ke sekte Danya." Albert Su menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nyonya Lu salah paham. Bukannya aku tidak percaya padamu. Tapi aku hanya tidak percaya Girgi Gu. Aku curiga dia pasti menyembunyikan sesuatu. Mengapa dia tidak ingin pergi ke sekte Danyang sendiri? Itu sia-sia. Jika Girgi Gu benar-benar menyembunyikannya dengan sengaja, tidak peduli berapa kali dia pergi ke sana, itu akan sia-sia. Tidak mungkin kasar, kan? Belum lagi formasi perlindungan gunung milik sekte Danya. Bukankah dikatakan bahwa seorang lelaki botak yang kuat lahir di sekte Danyang beberapa waktu lalu? Dan bahkan Yusuf Weng dihancurkan ketika dia pergi. Jadi apa yang bisa dilakukan jika Albert pergi? Dia mengirim Leri Zhu dan yang lainnya keluar dari rencana buruk untuk menemukan jarum di tumpukan jerami di provinsi Jiangnan." Elalu juga merenungkan dirinya sendiri. Tentu saja dia juga curiga bahwa Girgi Gu berbohong. Tetapi kecurigaan itu hanyalah kecurigaan. Bahkan jika orang lain tidak memberitahu, tidak ada yang dapat dilakukan. Tatapan Albert Su menjadi gelap. Dan dia tiba-tiba berkata, "Aku telah mengirim orang ke provinsi Jiangnan untuk mencari petunjuk untuk sementara waktu. Tetapi mereka belum menemukan apapun." Provinsi Jiangnan. Elalu menunjukkan ekspresi terkejut. "Maksudmu, putramu meninggal di provinsi Jiangnan?" "Aku menemukan seorang pendeta Tao dengan Taoisme yang mendalam. Dan menemukan bahwa nafas terakhir putraku menghilang di provinsi Jiangnan. Orang-orang yang aku kirim untuk melindunginya juga menghilang di sana." Elalu terdiam beberapa saat, dan hanya bisa menghiburnya dan berkata, "Meskipun provinsi Jiangnan tidak besar, mencari dengan cara ini seperti ayam tanpa kepala, dan tidak mendapatkan apa-apa. Meskipun aku tidak mendapatkan apa-apa, aku bertemu seseorang di sana," kata Albert Su tiba-tiba. "Siapa?" "Seseorang yang memiliki hubungan sangat dekat dengan Nyonya Lu." Setelah Albert Su selesai berbicara, dia menatap Elalu dari dekat, memperhatikan perubahan ekspresinya. Jika Rikamu benar-benar dikirim ke provinsi Jiangnan olehnya. Ketika Albert Su mengatakan ini, Elalu pasti menyadari siapa yang dia bicarakan. Namun, Elalu tampak kosong. "Orang yang sangat dekat denganku. Tuan Su, jangan bermain sandiwara denganku di sini." Dia benar-benar tidak bisa menebak siapa orang yang sangat dekat dengannya yang akan muncul di provinsi Jiangnan. Belum lagi orang-orang dekat, bahkan di antara orang-orang yang Elalu kenal. Dia belum pernah mendengar ada orang yang pergi ke provinsi Jiangnan.
Melihat ekspresi kosong Elalu, Albert Su mengerutkan kening. Apakah wanita ini benar-benar cuek? Atau dia berakting? Jika itu akting, akting ini sangat mengagumkan. Albert Su terus mengamati perubahan ekspresi Elalu dan berkata perlahan, apakah Nyonya Lu tidak tahu tentang putrimu yang pergi ke provinsi Jiangnan? Putriku. Elalu tertegun sejenak. Lalu dia bertanya dengan bingung. Maksudmu Rika? Bukankah dia? Bukankah putrinya Rika mau tergoda oleh dia tinggal di sekte Danyang? Ah bah. Apakah dia tinggal di Danyang Zong untuk mencari kesempatan untuk meredakan hubungan dengan pria botak itu? Bagaimana dia bisa pergi ke provinsi Jiangnan? Elalu bertanya. Kepala keluarga Zhu. Apakah kamu yakin putriku pergi ke provinsi Jiangnan? Albert Su juga bingung. Melihat Elalu seperti ini. Sepertinya dia benar-benar tidak tahu tentang masalah ini. Menurut orang-orang yang aku kirim, mereka memang bertemu Nona Mo di provinsi Jiangnan. Jadi dia kembali dan melaporkannya kepadaku. Kata Albert Su dengan tegas. Elalu sedikit mengernyit dan berkata, terima kasih banyak, kepala keluarga Zhu, telah membawakanku informasi ini. Aku akan mengunjungi rumah keluarga Zhu lagi di lain hari. Setelah berbicara, dia pergi dengan tergesa-gesa. Albert Su bahkan lebih bingung. Bukankah ia datang ke sini untuk menanyakan tentang informasi? Mengapa dia menjadi utusan? Intinya kamu tidak mengembalikan pulpen tinta Changling setelah mengirim pesan. Wanita sampah. Albert Su merasakan sesak di dadanya. Memikirkan kematian putranya lagi. Dia menjadi semakin bosan dan panik. Elalu tidak menunda sejenak. Buru-buru. Tentu saja. Ia pergi ke sekte Danyang. Sangat tidak mungkin bagi Rika Mo untuk pergi ke provinsi Jiangnan tanpa memberitahunya. Datang ke sekte Danyang. Setelah beberapa kata asal-asalan dengan rubah tua Girgigu yang tersenyum, Elalu menemukan Rika Mo dan bertanya dengan curiga, Rika, apakah kamu selalu berada di sekte Danyang? Benar. Mora dan aku sudah lama tidak pergi. Ada apa? Ini aneh. Elalu berpikir keras. Jelas putrinya selalu berada di sekte Danyang. Jadi mengapa Albert Su mengatakan bahwa mereka bertemu di provinsi Jiangnan? Albert Su tidak perlu membodohi dirinya sendiri dengan hal yang membosankan. Bukan. Lupakan saja. Mari kita tanyakan apa yang terjadi nanti. Elalu menatap Rika Mo dengan senyum di wajahnya dan bertanya. Rika, bagaimana hubunganmu dengan pemuda botak bernama Louis Lu di sekte Danyang selama ini? Matanya penuh harapan. Rika Mo menoleh dan menatap Mora Sun di sebelahnya. Dan berkata dengan senyum masam. Tidak ada kesempatan untuk bergaul. Kita bahkan belum pernah bertemu dengannya lagi. Bersambung.